Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma. Dan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang cinta tanah air dalam sudut pandang Islam. Nasionalisme. Kata nasionalisme berasal dari bahasa Inggris nation, yang artinya bangsa. Bangsa sendiri dalam KBBI memiliki beberapa makna. Di antaranya yang pertama adalah kesatuan orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang cinta tanah air dalam sudut pandang Islam. Nasionalisme berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya. Istilah nasionalisme telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dan memiliki dua pengertian. Yang pertama yaitu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, dan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama untuk mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, serta kekuatan bangsa. Nasionalisme dalam arti sempit dapat diartikan sebagai cinta tanah air. Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat mendefinisikan tanah air sebagai al-watan al-asli. Al-watanul asli huwa maulidur rajulu wal baladul ladzi huwa fihi, yang artinya al-watan al-asli yaitu tempat kelahiran seseorang. Dan Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat mendefinisikan cinta tanah air sebagai al-watan al-asli. Al-watanu al-asli huwa maulidur rajulu wal baladu huwa fihi, yang artinya al-watan al-asli yaitu tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana seseorang tinggal di dalamnya. Mencintai tanah air adalah hal yang sifatnya alami pada diri manusia, maka hal tersebut tidak dilarang oleh agama selama tidak bertentangan dengan ajaran atau nilai-nilai agama. Dalil cinta tanah air dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam Quran surah Al-Qasas ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Yang artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Qur'an benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Quran surah Al-Qasas ayat 85. Selanjutnya, ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang cinta tanah air terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu anfusakum min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Yang artinya, dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka orang-orang munafik. Yang artinya, dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian dari mereka. Quran surah An-Nisa ayat 66. Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir fil Aqidah wal Syariah wal Manhaj menyebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wikhruju min diyarikum," terdapat isyarat akan cinta tanah air dan ketergantungan orang dengannya. Dan Allah menjadikan keluar dari kampung halaman sebanding dengan bunuh diri, dan sulitnya keluar dari kampung halaman. Di dalam firman-Nya, "Wikhruju min diyarikum," terdapat isyarat akan cinta tanah air dan ketergantungan orang dengannya.
Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluar dari kampung halaman sebanding dengan bunuh diri dan sulitnya hijrah dari tanah air. Pada kitabnya yang lain, Tafsir Al-Wasit, Syekh Wahbah Al-Zuhaili mengatakan, di dalam firman Allah, keluarlah kamu dari kampung halaman kamu, terdapat isyarat yang jelas akan ketergantungan hati manusia dengan tanah airnya, dan isyarat bahwa cinta tanah air adalah hal yang melekat di hati manusia dan berhubungan dengannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluar dari kampung halaman dan tanah air setara dan sebanding dengan bunuh diri. Kedua hal tersebut sama beratnya. Kebanyakan orang tidak akan membiarkan sedikit pun tanah dari negaranya manakala mereka dihadapkan pada penderitaan, ancaman, dan gangguan. Sependapat dengan Al-Hafiz Ibnu Hajar, Badr al-Din al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari Syekh Sahih Bukhari menyatakan, wa fihi dalalatu ala fadlin madinati wa alal masyru'iyyati hubbil watani wal hinnati ilaihi, yang artinya di dalamnya hadis terdapat dalil atau petunjuk atas keutamaan Madinah dan petunjuk atas disyariatkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya At-Tawshih Syarh Jami' As-Sahih menyebutkan, bercerita kepadaku Sa'id ibnu Abi Maryam, berkata kepadaku Muhammad ibnu Ja'far, ia berkata, mengabarkan padaku Humaid bahwasanya ia mendengar Anas radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika kembali dari bepergian dan melihat tanjakan-tanjakan Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Bercerita kepadaku Qutaibah, Haris bin Umair mengikutinya. Bercerita padaku Qutaibah, bercerita padaku Ismail dari Humaid dari Anas, ia berkata, dari Haris bin Umair dan Haris bin Umair mengikutinya. Sependapat dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Suyuti di dalam menjelaskan hadis tersebut, Imam As-Suyuti di dalam menjelaskan hadis sahabat Anas di atas memberikan pendapat, di dalam hadis tersebut terdapat unsur disyariatkannya cinta tanah air dan merindukannya. Ungkapan yang sama juga disampaikan oleh Syekh Abu Al-Ula Muhammad Abdu Al-Rahman Al-Ula Muhammad Abdul Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Al-Wazi Syarh At-Tirmizi. Wa fil hadisi dalalatu alal fadli madinati wa ala masyru'iyyati hubbil watani wal hanini ilaihi. Ayat yang selanjutnya yang menjelaskan tentang dalil cinta tanah air menurut ahli tafsir kontemporer Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi adalah Quran Surah At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffatan falaula nafara. Selanjutnya ayat Al-Quran yang menjelaskan
Dalil cinta tanah air. Menurut ahli tafsir kontemporer Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi adalah Quran Surah At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wal yunziru qaumahum id raja'u ilaihim la'allahum yahzanun, yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperoleh pengetahuan agama mereka dan untuk memperingatkan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surah At-Taubah ayat 122. Syekh Muhammad Al-Hijazi dalam tafsir Al-Wadlih menjelaskan ayat di atas sebagai ayat tersebut mengisyaratkan bahwa belajar ilmu adalah suatu kewajiban bagi umat secara keseluruhan. Kewajiban yang tidak mengurangi kewajiban jihad dan mempertahankan tanah air juga merupakan kewajiban yang suci. Karena tanah air membutuhkan orang yang berjuang dengan pedang atau senjata dan orang yang berjuang dengan argumentasi dan dalil. Bahwasanya memperkokoh moralitas jiwa, menanamkan nasionalisme dan gemar berkorban, mencetak generasi yang berwawasan cinta tanah air sebagian dari iman, serta mempertahankannya. Tanah air itu adalah kewajiban yang suci. Inilah pondasi bangunan umat dan pilar kemerdekaan mereka. Hadis berikutnya yang menjadi dalil cinta tanah air adalah hadis riwayat Ibnu Ishaq sebagaimana disampaikan Abu Al-Qasim Syihabuddin Abdurrahman bin Ismail yang masyhur dengan Abu Syamah dalam kitabnya Syarhul Hadis Al-Muqtafa fi Mubasil Nabi Al-Mustafa. Qala Suhaili wa fi hadithi Waraqata annahu qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam latukadzabanna falam yaqullahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an thumma qala walatu zayanna falam yaqul an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an thumma qala walatu rajanna faqala wa mukhrijiyahum fa fi hadza dalilun ala hubbil watani wa syiddatil mufaraqatihi ala nafsi. As-Suhaili berkata, dan di dalam hadis tentang Waraqah bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya engkau akan didustakan. Nabi SAW tidak berkata sedikit pun. Lalu ia berkata lagi, dan sungguh engkau akan disakiti. Nabi pun tidak berkata apapun. Lalu ia berkata, sungguh engkau akan diusir. Kemudian Nabi menjawab, apa mereka akan mengusirku? Al-Suhaili menyatakan, disinilah terdapat dalil atas cinta tanah air dan beratnya memisahkan diri dari hati. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa cinta tanah air memiliki dalil yang jelas baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Jadi jika ada yang mengatakan cinta tanah air itu tidak ada dalilnya, maka itu jelas tidak benar
dan tidak berdasar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.